Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 28 November 2025, yang dimana ini adalah hari terakhir kita trading di bulan November 2025, dan sekaligus ini juga penutupan bulan November 2025 sampai semua time frame ya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke, hari ini pagi ini sih tepatnya ya. Wow, terbang sih. Saya juga kaget ini, baru ngelihat market, baru buka trading view, marketnya udah ke 4190. Ini epic sih, gila ya. Kemarin yang saya kira ini marketnya bisa ngebuat yang namanya rising wedge, kemudian bearish divergence, potensi turun ke bawah gitu kan. Ternyata enggak. Dia flat kali di sini ya kan, flat sekali. Kemudian tiba-tiba pagi ini ya, literally pagi ini. Kemarin karena market US libur, hari ini penutupan bulan ya, kayak posisi adjustment kayaknya sih. Ini kalian bisa lihat nih, 1 jam yang lalu nih ya, jam 8 pagi langsung terbang dari 4163 sampai 4182. Ini langsung naik 200 pip sih per 1 jam. Ini gila sih ya. Langsung 200 pip naik. Habis itu 1 jam berikutnya ini per sekarang, video sekarang saya buat sudah naik 100 pip lagi. Ini udah hebat sih ya. Terus sekarang bagaimana? Oke, mengingat sekarang adalah penutupan bulan November ya, jadi kita perlu lihat time frame yang besar. Nah, sebelum itu untuk hari ini kita tidak ada news apapun hari ini. Kemudian update dari masalah geopolitik ya, masalah Rusia Ukraina dibilangnya sih mulai berjalan lancar, cuman efek dari goldnya tidak begitu ketara. Jadi saya rasa di sini ada sedikit posisi yang kalau dilihat ini lagi tidak sinkron ya, lagi tidak sinkron antara bukan sinkron, korelasi antara beberapa pair. Karena kalau dilihat ini XAU XAG naik, kemudian indeks dolar juga sama-sama naik, US 10-year yield juga naik, kemudian Nasdaq equity juga naik. Jadi kalau dibilang ini rada tidak sinkron semua ya. Dolar naik, gold naik, silver naik, kemudian saham equity index juga sama-sama naik. Nah, ini bisa dibilang akhir bulan ini bisa menjadi sesi yang kayak tadi saya dibilang di awal, yaitu penyesuaian posisi kayaknya sih ya. Jadi kalau dilihat ya, kemungkinan aja ini marketnya bakal ngejar 4200 dulu sih kayaknya ya. Entah hari ini bakal terjadi 4200 kemudian dump atau nggak tahu, karena hari ini kan Black Friday ya. Jadi kemarin adalah Thanksgiving, sekarang hari Jumat penutupan bulan adalah Black Friday. Mungkin ini Black Friday bisa aja tanda kutipnya adalah diskon untuk mungkin di Desember kita melihat yang namanya seller masuk, jadi 4200 bisa sampai 3900 misalnya gitu kan, Black Friday. Bisa aja kayak gitu, atau enggak mungkin ini adalah Black Friday untuk semisalnya dari sisi daily ya, karena hari ini marketnya potensi akan menjadi close di atas symmetrical triangle kemarin. Jadi ini bisa menjadi Black Friday ataupun diskon gede-gedean dari segi seller juga oke. Karena kalau misalnya dari segi seller dari 4200 di dump sampai 4000 itu epic. Kemudian kalau memang ini ada Black Friday juga diskon dari 4200 di dorong ke atas sampai sweep all time high kemarin di 4400 juga sama. Jadi kalau dibilang ini Black Friday kayaknya bakal menjadi penentu apakah selama 1 bulan ke depan nanti di Desember mungkin kita menciptakan all time high baru, atau mungkin bisa bisa menciptakan yang namanya penurunan ke bawah. Well, kalau kita lihat sekarang dari segi weekly, monthly ya. Monthly sekarang kalau dilihat RSI-nya sudah berada di titik ekstrim 92. Oke, saya ingatkan sekali lagi, sekarang RSI-nya sudah dari segi monthly berada di titik ekstrim, yaitu di angka 92. Dan secara RSI monthly juga terakhir ketika kena 92 itu adalah di 90-an adalah di tahun 80, yaitu pada saat perang dingin.
Jadi otomatis kalau dibilang apakah ini monthly-nya sudah sangat extend banget, menurut saya iya. Karena sekali lagi ya, monthly kita tidak melihat yang namanya koreksi semenjak break di atas 3.400, atau mungkin paling ekstrim adalah ketika break di atas 2.000 secara monthly. Ya, secara monthly ketika break di atas 2.000, sekali lagi ini pandangan monthly ya, karena kalau kalian ngelihat ini pandangan monthly, candle merah itu bisa kalian hitung pakai jari, cuma 1, 2, 3, 4. Candle doji pun cuma ada 1, 2 ya, cuma 2 candle doji, kemudian 4 candle merah. Ini doji anggaplah ini candle merah juga ya. Jadi bayangin dari semenjak break di atas 2.000 pada saat di tahun 2024 Maret, marketnya rally dari 2.000 sampai 4.400. Jadi sudah naik sejauh 2.400 dolar atau sebesar 24.000 pip ya dari harga 2.000. Dan kalau dibilang ini bisa dikatakan extend ataupun ibaratnya kayak karet itu sudah bukan memuai sih, sudah renggang sekali potensi untuk kembali menyusut, mungkin aja ya, karena sekali lagi ini RSI-nya sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Sekali lagi ya, 92 ini adalah titik yang cukup krusial nih, 92 sekarang ya. Nah sekali lagi ya, ketika ini saya pakai angka 90 untuk RSI. 90 ini sebenarnya sudah termasuk titik ekstrim untuk RSI, karena sekali lagi sebenarnya sih 80 ya, biasanya kan 70, defaultnya kan 70, tapi kalau saya pakai adalah 80 sudah termasuk kategori saya adalah ekstrim. Beyond 80, 90 itu sudah sangat luar biasa ekstrim. Makanya secara historical 90 terakhir itulah pada saat perang dingin di tahun 80. Emang kalau sebelumnya kita bicara tahun 70-an itu kan beda cerita ya kan, itu pertama kali gold dipakai sebagai sebagai reserve asset ya kan. Saya lupa itu perjanjiannya apa ya, pokoknya tahun 70-an lah. Ini tahun 80 perang dingin, kemudian kalau nggak salah 80 ini juga the great deflation, the great inflation Amerika atau apa ya, pokoknya antara itu dah ya, antara perang dingin atau the great depression, saya lupa sih tahun 80-an itu. Makanya kalau dilihat ini RSI monthly sampai 90 itu terakhir di sana. Dan kalau dibilang sekarang sudah ngelewatin 90, iya. Kalau kita cari historinya berdasarkan ini, saya tutup dulu dah. Kalau kita hanya berpaku pada RSI ya, monthly pada saat tahun 80-an itu adalah di angka, bisa nggak saya presisi ya? Oh ini nggak bisa ya. Kira-kira ya. Ini kalau dilihat pakai mata sih sebenarnya 91. Ya, ini 91 tahun 80. Sekarang sudah ngelewatin 91, 92. Tadi yang saya buat adalah 90 ya kan. Jadi otomatis ini sudah ekstrim banget iya. Jadi pandangan kalian ini masih berharap marketnya all time high? Saya rasa iya, ini masih bisa all time high. Hanya saja saya worry-nya ini entah apapun yang terjadi ya di tahun 2026. Memang secara banyak proyeksinya ataupun banyak dari analis besar dari institusi besar, perbankan dan juga spekulasi besar, tahun 2026 banyak yang bilang kita masih bisa nyampe 5.000. Ya, tapi ingat 2026 itu adalah 12 bulan ya, dan kita ibaratnya adalah monthly. 12 bulan berarti otomatis 12 candle monthly. Oke, sekarang November, bulan depan adalah November sekaligus akhir tahun 2025. Karena sekarang November sudah dibilang ini cukup ekstrim sampai 92, mungkin mentok sampai 92,5 mungkin ya untuk Desember, karena kemungkinan Desember masih bisa naik lagi dikit, atau enggak 92,3 lah mungkin ya, karena kan monthly per satu candle baru dia gerak. Ini sekarang 92,14 ya, mungkin 92,3 mungkin mentok. Nah nanti di 2026 nah itu mungkin bisa beda cerita ya. Saya sekali lagi ini dari segi pandangan monthly ya, sebenarnya ini sudah beyond sekali, sudah sangat terlalu extended sekali, sudah terlalu ngeroket sekali. Ibaratnya monthly ini nggak ada berhentinya sama sekali. Pernah sih berhenti, tapi maksudnya koreksinya nggak, bisa dibilang hampir nggak ada ya semenjak marketnya meledak di tahun 2024
Maret kemarin. Jadi sekali lagi saya ingatkan, monthly memang masih bisa ngedorong naik, oke. Hanya saja naiknya ini kalau dibilang tetap perlu ada kehati-hatian ya. Tetap perlu ada kehati-hatian, jangan kalian terlalu memaksakan diri ya. Jadi kalau misalnya kalian kategori adalah swing trade, sebenarnya swing trade di sini sudah mulai agak berbahaya. Ini kita artian swing trade ini adalah 1000 pip lebih ya, karena untuk di gold 1000 pip lebih itu agak lumayan. Oke. Otomatis dari segi monthly di sini sudah sangat extended sekali di atas 90 RSI-nya, sedangkan dari segi stokastik ini kalau dibilang merambat oke. Ya, ini masih di 89 dan 88. Stokastik 89 tapi RSI 90-an. Ini enggak sinkron. Jadi saya worry-nya ini adalah monthly cukup berbahaya. Sudah mulai ada tanda-tanda berbahaya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga kayak di tahun 2025 April kemarin ya. Tapi kalau dilihat ini kan di tahun 2025 April kemarin RSI-nya masih 86 ya, belum nyentuh 90. Jadi ini belum bisa dikatakan ekstrim. Nah, sekarang dari segi monthly otomatis di di Oktober kemarin saya udah bilang bahwa 4.200 ini adalah pertahanan dari segi monthly yang bisa saya katakan adalah jika memang ini marketnya memang ingin terbang all time high. Syarat pertama syarat pertama adalah market dari segi daily wajib stay di atas 4.200 secara selama 2-3 hari ya, kalau bisa 2-3 hari di atas 4.200 itu baru oke. Kemudian dari segi monthly kalau bisa sih dia tutup juga di atas 4.200, karena kalau dilihat di sini di Oktober kemarin penurunannya ini kan total adalah sejauh 8,64%. Jadi kalau dia sudah ngelewatin 4.200 otomatis dia sudah tutup 50% lebih dari ekor di Oktober kemarin. Ya, walaupun secara teori dari bentukan candlenya monthly tidak ada yang namanya break of structure, karena sekali lagi dari segi monthly ini adalah high tertinggi. Ya. Kalau misalnya dalam kurun waktu 20 jam market bisa tutup di atas 4381, Desember otomatis marketnya lompat. Kemungkinan besar dia bakal lompat. Tetapi jika memang ini November masih misalnya tutup di atas 4.200 atau nggak tutup di bawah 4.200, walaupun ini candlenya bullish dengan body yang cukup besar, untuk di bulan depan saya rasa memang masih ada kenaikan, tapi kenaikannya menurut saya tidak terlalu kuat. Mungkin ada katalis baru, mungkin itu bisa menjadi trigger marketnya bisa untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kalau selama tidak ada update lagi apapun itu, apalagi sekarang market XAUUSD-nya kan nge-price in yaitu 80% lebih potong suku bunga di Desember nanti tanggal 11. Jadi sekarang marketnya sudah price in, nanti pada saat potong suku bunga justru itu market gold bisa turun. Jadi otomatis untuk di Desember sebenarnya dengan monthly close di bawah high-nya all time high 4381, sekali lagi bullish-nya masih ada, bullish-nya masih kuat. Cuman kalau untuk ngedorong all time high banget agak berat, kecuali memang data-data yang keluar nanti di Desember itu luar biasa positif buat gold, negatif banget buat USD. Itu baru bisa saya katakan marketnya bisa untuk naik, untuk nge-break all time high. Tapi selama campur aduk datanya, kemudian entah dari segi geopolitik tiba-tiba damai gitu kan, ini justru kemungkinan yang paling besar adalah bisa kondisi sideways, karena marketnya bakal kejebak di dalam range inside bar yang ada di bulan Oktober. Ya, jadi selama dia tidak break di atas 4381, seller masih bisa menahan market untuk tidak bisa all time high, dan buyer tidak kuat untuk bisa ngedorong all time high lagi. Sekali lagi, secara teori candlenya gitu. Tapi kalau katalisnya ada, sekali lagi ya, entah itu data ekonomi, berita fundamental ataupun geopolitik yang bisa ngedorong safe haven aset naik, itu bisa beda cerita. Itu bisa ngedorong gold langsung bisa 4.400. Even itu adalah Desember, yang biasanya Desember itu kan holiday banyak, dan cenderung holiday pada saat Desember itu tidak terlalu bagus.
ya. Karena kalau secara histori Desember kemarin, mana dia ya? Nih, Desember kemarin 2024 tuh dia doji kecil ya kan. Kemudian Desember 2023 ini juga sama-sama doji. Jadi rata-rata Desember itu kebanyakan doji karena sekali lagi itu adalah hari libur, holiday ya, bulannya holiday. Natal, tahun baru, kemudian apapun lah ya. Dan apalagi di Desember kita juga trading days-nya berkurang ya kan, karena banyak market yang libur. Oke, jadi tidak untuk kemungkinan masih bisa bullish di Desember, tapi tidak untuk kemungkinan besar juga ini justru bisa menjadi sideways di bulan Desember. Dan dia bakal ke-cap di area inside bar dari Oktobernya itu sendiri. Oke, dari segi weekly sekarang. Oke, weekly sekali lagi. Apakah ini potensial weekly-nya bisa close di atas 4.200? Ataukah ini marketnya bisa ngebuat yang namanya bullish engulfing? Lagi, ini sekarang adalah Black Friday ya. Nggak tahu ini Black Friday bakal menguntungkan siapa. Apakah bakal menguntungkan sisi buyer atau bakal menguntungkan sisi seller? Ya. Maka saya katakan kemarin, kalau bisa kalian skip aja trading. Jadi supaya jelas nanti di hari Senin bulan depan kalian sudah bisa trading dengan jelas. Nah, untuk di weekly sendiri potensi besar sih memang bisa ngebuat engulfing bullish, tapi tidak menutup kemungkinan ini tiba-tiba nanti malam pada saat sesi US Open ini bisa dibanting dan justru tidak membuat bullish engulfing, itu juga bisa. Ya, justru ini market Asia bisa jadi manipulasi diikuti oleh London kemudian sesi US buka dibanting ke bawah bisa. Even itu bahkan di bawah 4.100 tiba-tiba close-nya pada di bulan ini bisa juga ya kan. Itu bakal wadidaw kali sih sebenarnya. Cuman kalau dilihat apakah di sini seperti yang saya bilang berulang-ulang kemarin pada saat di minggu-minggu kemarin, yang dimana potensial di weekly di sini bisa mengulang di tahun 2020 ya, bisa aja ya. Karena sekali lagi selama ini 38,2-nya masih di respect sama market secara Fibonacci-nya ya, ini masih di respect 38,2-nya sebanyak 2 kali dan sekarang dia bisa close di atas 23,6. Nah, kalau semisalnya kita bisa melihat candle weekly close di atas 23,6 yaitu di 4128. Memang sih angkanya kurang bagus banget ya. Menentukan 23,6 ya. Jadi kalau semisalnya weekly candle close di atas 23,6 dan ini juga adalah bullish engulfing dari segi weekly, maka kemungkinan besar di minggu pertama kita akan bisa ngebuat high untuk nge-sweep high yang ada di 2 minggu yang lalu di 10 November kemarin, yaitu di 4240. Ya. Itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya nanti sekali lagi sesi US tiba-tiba dibanting turun di bawah dan close di bawah 4128, ini nggak jadi yang namanya bullish engulfing. Ya udah kayak di tahun 2020 berarti ya, bentukannya bisa kayak doji, bulan depan ya doji lagi, bisa aja kayak di tahun 2020 ya kan. Nah, kayak di sini ya kan. Awalnya naik tuh ya. Awalnya naik, kemudian penutupan justru di bawah lagi ya. Akhirnya hampir ngebentuk doji. Ya kan siapa tahu bisa kayak begitu, tapi kalau misalnya enggak sih ya bisa beda cerita ya. Jadi sekali lagi kalau semisalnya marketnya bisa tutup di atas 4128 secara berapa tadi ya? Ntar hilang dia. 4128 secara weekly itu bisa menjadi bullish yang kuat untuk di XAUUSD ya. Kemudian dari segi time frame dari segi stokastik sebenarnya belum menunjukkan tanda-tanda bisa naik. Kemudian dari segi RSI sebenarnya ini kemarin masih bermain-main di jurang overbought, dan sekarang juga bisa dikatakan masih bermain-main di jurang overbought sebenarnya di sini. Jadi kalau dibilang harga sudah mulai bergerak naik banget secara weekly juga masih belum ketara banget sih sebenarnya ya. Oke, sekarang kita pindah ke daily yang tadi saya katakan ini adalah Black Friday ya.
Ingat kemarin yang sudah saya bilang, di sini ada yang namanya potensi ngebuat apa namanya? Symmetrical triangle, ataupun ini adalah bullish pennant, terserah kalian mau sebutnya apa. Ya, karena in the end ini bentukannya adalah segitiga. Dan hari ini adalah penentuannya. Jadi otomatis jika sebentar hari ini nggak ada candle ya, ini nggak ada ekor ya, oh ada deh. Jika semisalnya hari ini marketnya tiba-tiba dibanting turun, otomatis dia bakal menjadi flip bearish. Jika hari ini marketnya flip bearish di sesi US, ya ingat ini dari 4192 sekarang sampai dia ini bisa flip bearish adalah sejauh 300 pip. Ya. Jika tiba-tiba ini di flip bearish dan mendekati sesi penutupan hari ini dan dia close di bawah trendline, maka otomatis ini harga sekarang di sekitaran 4190 ini adalah Black Friday yang sebenarnya. Ya, jadi tidak, makanya tadi saya bilang ini bisa menjadi Black Friday-nya bagi seller, diskon yang besar. Ini juga bisa menjadi Black Friday-nya buyer, yang dimana dengan dia close di atas trendline akan menjadi potensial besar. Tadi juga sudah saya bilang di weekly untuk mengejar 4245 di sini. Ya 4240 ya, pokoknya ini adalah high di 2 minggu yang lalu. Ya. Potensial besarnya adalah bisa untuk nge-sweep di sini. Kalau hari ini bisa langsung nge-sweep 4245 sih, ya udah berarti ini adalah marketnya bakal cenderung bergerak bullish lagi dengan ekstrim, otomatis daily-nya bakal menjadi break of structure di sini. Ingat ya, daily itu marketnya bergerak seperti ini sekarang. Masih begini ya. Ini belum kelihatan nih. Ini atasnya high-nya ini wajib di break, baru kita melihat yang namanya break of structure dari segi daily. Ya. Nah, tadi saya bilang ini hari inilah penentuannya. Siapa yang dapat keuntungan dari Black Friday hari Jumat sekarang? Apakah seller? Apakah buyer? Buyer jika diuntungkan jika dia memang bisa break hari ini di atas 4245 atau enggak minimal di atas trendline-nya. Itu buyer yang diuntungkan. Tapi kalau semisalnya justru hari ini marketnya flip bearish dan bahkan tiba-tiba bisa close di bawah low kemarin di 4142, ya, dia close di sini, berarti otomatis bakal menciptakan yang namanya bearish engulfing yang sangat besar. Dan karena di bawah ini tidak ada area yang bagus kecuali area demand di sini. Area demand ini pun tidak terlalu kuat. Ya, kecuali cuma ada satu bullish fair value gap kecil di sini. Maka kemungkinan di minggu depan kita bakal melihat yang namanya untuk ngetes lagi sekali trendline di bawah di sini. Nanti kemungkinan bisa turun sampai 4000-an lagi. Ya, 4000-an ini bisa. Kayaknya ini tergantung nih siapa yang bakal menjadi pemenangnya. Tapi kalau dilihat secara structure sih ya ini tetap bullish gitu kan. Cuman saya tetap berpandangan dua mata uang ya kan. Jika misalnya ini adalah Black Friday-nya dimenangkan sama seller, berarti minggu depan kita bakal melihat yang namanya 4000 atau enggak minimal ngetes trendline bagian bawah. Kalau bayarnya yang menang, ya udah 4245 bakal kena. Dan jika itu di sweep dan memang terjadi breakout structure, potensi besar all time high di sini untuk nge-sweep liquidity atas di sini itu bisa terjadi. Ya. Hati-hati nih ya, literally hati-hati sekali. Itu dari segi daily. Kemudian indikatornya kalau dilihat ya tadi kemarin sudah saya bilang secara stokastik daily merangkak dia naik ya kan. Akselerasinya tidak terlalu kencang, cuman dia perlahan bergerak naik. Kemudian dari segi RSI sama, ini juga masih di 60 50-an gitu kan, belum kencang banget gitu kan. Jadi kalau dibilang ini sudah mulai ada tanda-tandanya, ini belum terlalu kelihatan. Tapi yang pasti dari segi daily kita tidak membuat yang namanya bullish fair value gap di sini selama daily, kecuali cuma ini doang satu bullish fair value gapnya. Memang sih kemarin-kemarin itu kita membuat yang namanya engulfing berturut-turut. Ya. Ini adalah engulfing, kemudian doji, engulfing lagi, kemudian doji lah ya, nggak doji juga sih. Ini adalah ya satu bearish dan potensialnya bisa juga menjadi engulfing lagi. Tapi tidak untuk kemungkinan ini bisa flip bearish sekali lagi ya. Tiba-tiba dia close kayak begini nanti malam, itu bisa beda cerita, ya kan?
Tiba-tiba dia close-nya nanti kayak begini nih. Nah, kayak begini tiba-tiba. Itu bisa beda ya. Tapi tetap secara structure ini masih bullish. A4 sekarang. A4 kemarin saya udah bilang ini potensi ngebuat yang namanya rising wedge ya. Ini potensi ngebuat yang namanya rising wedge. Dan di sini sebenarnya kemarin sudah saya bilang jika ada harga H4 bisa stay di atas bisa close di atas 4170, maka kemungkinan besar marketnya bisa untuk lanjut naik. Dan apakah ini rising wedge-nya sudah invalid? Menurut saya sih iya. Ya, menurut saya sih ini rising wedge-nya sudah invalid dan di sini kita mendapatkan secara H4 sih tidak begitu ketara. Mungkin kita bisa pakai ini doang sih ya, trendline di sini sebagai kunci bahwa ini ada satu pembentukan liquidity ke atas. Kalau kita pakai apa namanya line chart ya, line chartnya kalian bisa hubungkan kayak begini. Nah, line chartnya kalian bisa hubungkan kayak begini. Sebenarnya sih mungkin marketnya di sini kemungkinan besar ini membentuk liquidity plus ada satu errornya sih. Yang dimana kemungkinan ini sebenarnya marketnya itu pengennya ngebuat symmetrical triangle. Ascending triangle. Ya. Mungkin sih marketnya niatnya itu ngebuat symmetrical triangle. Salah ngomong terus. Ascending triangle kayak begini. Kayak begini. Jelek banget dah. Ya, kayak beginilah ya. Nah. Mungkin market niatnya itu pengen ngebuat ascending triangle kayak begini. Niatnya gitu kan. Cuman kalau dilihat bentukannya sih ini nggak terlalu bagus. Nah, kalau jika misalnya memang ini marketnya secara bentukan memang seharusnya ngebuat ascending triangle, jika memang dia sudah break sekarang, sebenarnya targetnya sudah selesai atau belum gitu kan. Kalau dilihat sudah selesai atau belum secara target, sebentar ketika dia break ya. Sebenarnya sih bisa sampai supply ekstrim nih ya di 4220 ini. Ke sini ya, karena kalau dilihat ini kan 500 pip naiknya nih. Jika memang ini benar marketnya ini ngebuat seharusnya adalah ascending triangle. Tapi kalau misalnya ini bukan ascending triangle, yang dimana ini justru adalah rising wedge yang gagal. Kayaknya ini bukan rising wedge juga sih. Ntar, saya juga baru ngeliat nih. Kayaknya ini adalah bearish channel, bukan? Gini kali ya. Bentar, saya juga baru ngeliat nih. Bentar, coba ini saya panjangin dulu deh. Ini saya panjangin. Ini saya bentar ya. Saya juga baru ngeliat nih. Kemarin saya kira ini rising wedge, tapi kalau udah jadi break ke atas kayak begini, kayaknya ini beda cerita nih. Bentar ya. Mungkin lebih cocok kayak begini deh. Kayaknya kalau lebih make sense kayak begini tiba-tiba nih. Ini lebih kayak pola bearish channel ya. Tapi ini juga bisa gagal ya. Ini juga bisa gagal nih. Tapi yang pasti kita ada satu ini trendline liquidity sini. Ini trendline liquidity bisa saya bilang ini. Karena dia ngebuat higher low-nya ini terus semakin lama semakin tinggi. Cuma bagian atasnya ini agak bingung nih. Apakah ini adalah memang bearish channel ataukah ini rising wedge atau apa, ini bingung. Cuman daripada bingung, bagian bawahnya aja lah kalian pakai ya. Ini bagian bawah aja lah kalian pakai di sini. Jadi kalau selama ada H4 tidak tutup di bawah di sini, berarti dia masih bisa cenderung naik. Dan jika memang ini marketnya sejatinya tadi ngebentuk ascending triangle, berarti potensi target adalah sampai ke supply ekstrim di sini di 4210. Begitu sekarang gimana secara H4? Ya, secara H4 kita tinggal tunggu retest aja sih ya. Kita tinggal tunggu retest asalkan dia tidak break di bawah trendline ini.
Ya, kita tinggal tunggu retest mungkin kisaran 75 gitu kan. Nanti kita bisa ambil kita bisa ambil buy sampai sini. Jelek banget gambarnya. 75 gitu kan. Ya, kita pakai angka cantik aja lah, 75 gitu misalnya. Jadi pembalikan, nanti kita bisa buy sampai sini. Stop lossnya di mana? Ya kalian atur aja lah, nanti tergantung di mana ketemu swingnya nanti gitu kan. Jadi sekarang kalau ada yang mau buy, sabar dulu karena ini baru dia breakout, tunggu kita retest, dan kalau memang retest dan terjadi pembalikan, kalian bisa buy. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalian perlu lihat waktunya nanti pada saat dia retest. Pada saat retest itu misalnya terjadi di sesi Amrik misalnya, dan kalian mengharapkan ini retest di 4175, tapi tiba-tiba market Amrik buka dan ini justru drop ke bawah, justru kalian bisa berubah pandangan jadi sell. Ya, kalian bisa switch menjadi sell karena dengan dia break trend line, break aja dari higher low-nya terakhir ya. Menurut saya sih ini sih untuk sekarang higher low-nya nih. Dengan dia break di bawah 4142, anggaplah kasarnya kayak begini ya. Ini kalian bisa nanti ambil sell, justru bisa sampai 4110. Sampai sini kemarin targetnya saya bilang ya, untuk liquidity equal low di 4110. Bisa. Nah, kalian perlu lihat juga ini nanti retrace-nya ataupun retest-nya, apakah memang dia retest dan balik atau justru ini malah dump ke bawah untuk nge-take out semua liquidity-nya di bawah untuk ngebuat break di bawah trendline. Jadi hati-hati ya. Ini secara sudut pandang time frame H4. Oke, sekarang kita ke time frame H1. Sekali lagi kalau ada yang mau trade hari ini silahkan, cuma saya pribadi sih kemarin doang trade-nya ya. Saya kemarin dan trade-nya cuma di sini aja karena di sini ada satu supply ya kan. Jadi saya ngambil sell di sini. Dan TP-nya pun ya kemarin pada saat ini turun dapat sell, kemudian saya set BI dan ini terbang sih. Dan secara H1 kalau dilihat, well kita sudah mendapatkan yang namanya bullish fair value gap secara H1 di sini. Ya, kita tinggal tunggu marketnya ini retest bullish fair value gap di sini, makanya kalian perlu lihat dulu. Apakah marketnya di sini retest dari 41? Ini saya geser lah ya. Apakah marketnya ini potensial retest 4173 selaku RBS terakhir di sini, atau mungkin dia ngambil angka cantik 4175 selaku angka angka cantik atau enggak angka psikologi, atau mungkin bisa untuk yang namanya nge-retest angka keramat di 4170. Ya, 4170 di sini. Bisa. Tergantung ini marketnya mau pilih yang mana. Ya. Entah dia retest, ini kayaknya nggak ada ekor sih. Apalagi ini nggak ada ekornya nih, ya. Ini candle nggak punya ekor. Jadi kemungkinan ini bisa di sweep dan sekalinya dia kena fair value gap kemungkinan mental. Tapi saya masih prefer sih dia sebenarnya itu entah dia retest 75, 73 atau 70. Tapi tidak untuk kemungkinan sih ini nge-sweep candle nggak punya ekor di sini kemudian bisa nge-spike naik lagi juga bisa ya. Tidak untuk kemungkinan seperti itu. Secara H1 kalau dilihat target sampai mana? Ya, kalau dicari supply ekstrimnya kan tadi sebesar itu secara H4. Kalau secara H1 ya supply ekstrimnya segini doang sih. Ya, dari 4230. Kalian mau pilih pakai H4 sebesar ini atau mau pakai H1 yang sebesar ini. Tapi kalau mau pakai H4 ya sebesar ini. Ya. Kemudian kalau ada yang mau trade sell sekarang bagaimana? Kalau ada yang mau sell sekarang, pertahanan terakhir di sini ada H1 bearish fair value gap-nya, kemudian secara H1 di sini ada ada satu SBR. Menurut ini SBR juga nggak terlalu bagus sih. Ya, dan ini hampir kena nih. Kalau ada yang mau ngambil sell mungkin kisaran 4195 sampai angka genap 4200. Tapi kalau dilihat secara histori kemarin 4200 ini kan nggak di respect ya. Jadi saya agak worry untuk bisa nge-sell di sini. Tapi kalau ada yang mau nekat sell, at least 15 menit atau enggak 5 menit structure-nya itu beda. Ya. Tadi H4 berarti otomatis marketnya sekarang bergerak begini ya, secara H4 ya. Dia ngebuat high, oke, kita ngambil bicara simpelnya aja. Dia ngebuat high, dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high, dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high. Simpelnya begini H4 ya. Kalian nggak perlu ngelihat spike kayak begini, ribet sendiri nanti.
Atau mungkin kalian mau ngelihat versi line chart lebih gampang lagi, ya kan? Dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Berarti versi H4 higher low terakhir sama ya di sini ya di 4145. Kalau versi candlestick tadi saya ada buat di 4142 kayak begini. Oke. Jadi H4 ini sudah bos. Tinggal marketnya itu retest bos kalau bisa gitu kan, atau enggak ya udah retest sampai 4170 angka keramatnya boleh juga. 15 menit ya udah, kalian bisa lihat sendiri 15 menit di sini. Ini nggak ada candle merah sama sekali dan tidak ada candle fair value gap dari segi time frame 15 menit. Kalau dilihat ini semua RBS-nya itu sudah dites semua ya. Secara 15 menit ini resisten become supportnya sudah di breakout ya kan, breakout, retest dan sudah terbang. Dan ini ketika di breakout mepet dengan area yang sudah saya buat di atas ya kan. Ketika dia breakout justru ini dia sekarang close di bawah SBR-nya. Sorry, RBS-nya. Dan ini potensial bakal bisa lanjut ke bawah. Apakah kita bisa ambil sell di sini? Ya ini nggak bisa sih sebenarnya ya. Kalian bisa lihat versi line chart ini tegak lurus nih ya. Kalau versi candlestick sih bisa aja saya paksa ya. Dalam artian paksanya ini begini. Ini dia ngebuat high ya kan. Dia ngebuat high, low, per satu candle ya. High, low, high. Berarti kan higher low terakhir versi satu candle ini adalah higher low terakhir per 15 menit. Dan ini juga adalah SBR-nya nih. Sorry, RBS-nya di 4183. Ini low-nya 4183 juga sama ya. Dan ini mepet dengan bullish fair value gap H1. Kalau versi 15 menit di sini penumpukannya. Nah, ini penumpukan 15 menit fair value gap, H1 fair value gap. Kemudian apa lagi ya? Nggak saya geser ke kiri. Di kiri ada apa ini? Di kiri sih nggak ada ya. Ya itu aja sih. Ya jadi lebih prefer sih ini sekali lagi ya. Nggak dapat sih ngeselin untuk sekarang di sini. Tapi kalau kalian paksa M1 sih mungkin dapat. Kayak begini sih lebih enaknya gitu kan. Kalau paksa M5 ngesel bagaimana? Ya. Even M5 pun di sini marketnya baru ngebuat bos ya. Ini high, low, ini high. Ya udah gimana dong? Ya. Ini high, low, ini high. Ya mau diapain? Ini sekarang dia potensi ngebuat higher high lagi. Higher low lagi. Dengan syarat ini tidak di break. M1. Ya kalau M1 sih udah beda cerita ya. Kalau M1 sih versi panjangnya sih tetap pakai M5 ya, tapi kalau versi pendeknya M1 M1 pun tetap bullish ya. Sekarang ini dia turun hanya sebatas retracement. Karena M1-nya tuh masih dia ngebuat high, low, dan high. Ini event M1 pun juga bullish loh sebenarnya di sini. Jadi nggak ada kita ngelihat market itu strukturnya berubah. Ini hanya sebatas koreksi turun doang. Makanya kalau sell sih sebenarnya saya belum dapat ya untuk nge-sell. Mungkin ya, sekali lagi ini mungkin. Mungkin ini skenario kita bisa sell jika semisalnya nih ya. Minimal M5 dia berhenti di sini ya. Dia high, low, high, kemudian dia ngebuat higher low ya. Higher low, dia ngebuat high. Oke, dia ngebuat high. Dia ngebuat higher low lagi, tapi dia gagal ngebuat higher high lagi. Kemudian di sini baru terjadi change of character. Ataupun adalah bisa kayak begini. High, low, high, berhenti di sini. Dia ngebuat high lagi dikit banget ya kan. Kena 4195, kemudian dia drop change of character. Ini potensi kita bisa nge-sell. Bisa juga kayak begini. Ya, naiknya nggak begitu panjang. Ya, kayak begini juga bisa. Berhenti ya. Sampai sinilah ya. Berhenti mungkin sampai 4187, kemudian dia naik, kemudian dia break di sini, kena resisten di sini 4195.
kemudian dia turun ke bawah, nanti kita bisa sell. Atau enggak skenario-nya adalah misalnya dia nabrak 4.200 ya. High. Bentar ini. High, ini saya miripin sama di sini ya. Low, high, low, dia break ke atas ya kan. Breakout 4195, kemudian dia retest dikit, dia nabrak 4200. Nge-sweep doang, kemudian dia nge-spike turun. Jadi chance of character justru di sini bisa nge-sell nanti. Ke bawah. Kayak begini. Bisa jadi, ya kan? Tapi selama ini skenarionya belum kena, kalian mau paksa sell dengan harapan dia break di bawah 4183, justru saya rasa ini bakal banyak yang nunggu di area ini. Entah 15 menit fair value gap atau H1 fair value gap, dan di sini juga ada candle nggak punya ekor di sini. Plus di sini per 1 menit kita ada yang namanya liquidity trend line juga di sini, kecil banget ya per 1 menit. Ini bisa aja nge-take out semua liquidity dulu, dan ini penumpukannya banyak ya. Ini liquidity, fair value gap, candle nggak punya ekor, demand terakhir versi 5 menit. Ya, demand terakhir versi 5 menit. Jadi selama skenario tadi yang saya buat di awal tuh nggak nyampe, saya rasa ini nggak bagus buat ambil sell. Maksa banget sellnya, walaupun chance of karakternya di 4183. Menurut saya ini terlalu maksa. Lebih baik kayak tadi skenarionya, ya. Nih, entah dia pas kena di sini naik, kemudian chance of karakter baru bisa sell, tapi nggak bisa panjang, ya. Karena sekali lagi, jika terjadi chance of karakter itu sudah geser, higher low-nya sudah bisa digeser, chance of karakter terjadi, nge-sell pun nggak bisa panjang. Tapi kalau misalnya nanti kayak begini skenarionya, ya kan, nge-sweep 4200, kemudian di break ke bawah, kalian sell mungkin oke lah, nyampe demand ataupun ya fair value gap, apapun itulah ya. Ini so far sekarang even 15 menit pun saya masih prefer buat ambil buy. Nge-sell pun sekarang ini saya masih belum bisa oke buat nge-sell. Kalau break di atas 4200 bagaimana? Kalau break 4200 kalian mau buy, oke, sebenarnya sih kita dapat, ntar kayaknya ini bisa sih. Wait. Di sini ada satu. Di sini ada satu sih sebenarnya di sini. Nah, ini 5 menit. Bentar ya. 5, 3, 1. Wah, nggak nyampe 3 menit. 3 menit agak ke atas 4212. Set, pas ya. Seperti yang saya gambar di sini. Masuk, kemudian chance of character, nih. Saya masih prefer nge-sell nanti di sini sih. Nge-sweep 4200, kena area supply dikit. Ya, di sini. Mungkin kalian ada yang mau ngide ambil sell limit ya. Bisa ada 2 posisi sih, di sini atau di sini. Nah, ada 2 sih sebenarnya. Jadi stop lossnya menurut saya nggak gitu gede banget, cuma 70 pip SL-nya. Ya. Jadi anggaplah kalian itu ingin sell di 4200 ya kan, kayak begini misalnya. Nah, stop lossnya nggak usah gede-gede banget. Karena ini adalah M5 dan M1 ya. Stop lossnya itu ya 75 atau enggak 80 pip lah di 4207 atau enggak 4208 di sana SL-nya. Ya, kalian mau ngide ngambil sell limit di sana sih, ya silakan. Tapi sekali lagi kalau nge-sell limit di sini itu tembakannya belum bisa saya pastikan bisa jauh ya. Kecuali memang nanti kayak begini, skenarionya dia naik, turun chance of character, nanti kalian boleh tembak sampai sini. Sampai 75. Kalau kayak begini sih ini risk ratio-nya udah 3,13 ya. Tapi kalau kalian ngelihat ini marketnya kencang turun, ya mungkin TP-nya kalian bisa lepas, nanti kalian geser SL plus aja. Tiba-tiba kayak tadi saya bilang di awal ya, market ambruk buka, ini bubar ke bawah, sampai sini. Ini kalian bakal menjadi hoki luar biasa. Black Friday seller berarti yang menang berarti. Ya. Jadi begitu, kalau ada yang mau ambil sell lebih prefer terjadi kayak begini baru dia sell.
Kalau yang mau buy, saya rasa agak sulit untuk nge-buy di atas seperti ini. Oke, lebih baik nge-buy kita tunggu ke bawah dulu. Ya. Dan lagi satu, ya. Ingat, ini adalah hari terakhir untuk promonya. Jadi ini adalah hari terakhir untuk di promo bayar 10 bulan, akses 12 bulan selama setahun ya untuk Discordnya. Jadi bagi yang belum, tunggu hari ini untuk terakhir. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini sekaligus penutupan bulan November 2025. Ingat, sekarang adalah Black Friday. Entah siapa yang bakal diuntungkan dari Black Friday di sini. Apakah seller, apakah buyer? Sekali lagi saya ingatkan, jika seller yang menang, hari ini wajib tutup di bawah trendline, sekaligus kalau bisa tutup di bawah 4128 dari segi weekly. Kalau semisalnya buyer yang menang, wajib tutup di atas trendline dan kalau bisa di atas 4245. Tapi kalau nggak bisa di atas 4245, ya minimal di atas 4200. Oke, itu kata kuncinya untuk di hari ini. Supaya kita bisa clear nanti di hari Senin dan sampai minggu depan siapa yang bakal mendapatkan keuntungan, apakah seller atau buyer. Jadi kalau kalian ingin beranggapan hari ini adalah seller yang menang, ya kalian boleh sell limit di 4200-an, stop lossnya di 4245, itu bisa menjadi swing. Kalau kalian beranggapan ini adalah buyer yang menang, kalian boleh nge-buy di atas 4200, stop lossnya di bawah 4150. Besar memang, tapi itu adalah swing yang bisa terjadi jika memang kalian mau pilih salah satu. Kalau saya ditanya mau yang mana, saya nggak bisa ngomong sih. Karena masalahnya dari segi geopolitik dan price in suku bunga itu bikin saya males. Makanya ketika ketika fundamental dan technical nggak inline, itu males banget untuk bisa kemana itu arah selanjutnya. Oke, ini pas dong berhenti di sini kemudian dia naik. Ini beneran dia nabrak demand di sini kemudian terbang. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.